2003 kelas A1 angkatan 2019 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di tugas kali ini, saya akan mengemukakan kembali isi dari 2 buah buku yang telah saya baca. Yang pertama, buku novel yang berjudul Matahari karya Terelie. Tampak dari sampul buku novel Matahari seperti ini. Novel Matahari ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama di Jakarta. Jumlah halamannya yaitu ada 400 halaman, tebal buku ini 20 cm, dan tahun terbit buku ini yaitu pada tahun 2016. Nah, langsung saja saya akan mengemukakan isi dari novel yang berjudul Matahari. Novel ini menceritakan tentang 3 orang sahabat yang bernama Ali, Raib, dan Sally. Ali yang mendadak menjadi siswa populer karena masuk tim basket dan menjadi pemain hebat dalam timnya. Raib yang selalu merasa bahwa Ali melakukan kecurangan, tetapi Ali tetap mengelak dan mengatakan bahwa dia tidak melakukan kecurangan apapun. Karena rasa penasaran dan kejeniusannya, Ali membuat kapsul perak yang ia beri nama Ili. Ali juga mempelajari ilmu pengetahuan baru dari tabung perak pemberian Avi Merkandiskin yang berisi soft copy seluruh arsip perpustakaan klan Bulan. Karena itulah, Ali ingin berpetualang menuju klan Bintang yang letaknya tak banyak diketahui orang. Ali yang membujuk Raib agar menggunakan buku kehidupan sebagai portal menuju klan Bintang. Raib tidak mewujudkan keinginan Ali karena Raib telah berjanji kepada Avi dan Miss Helena untuk tidak menggunakan buku itu tanpa sepengetahuan mereka. Setelah berulang kali Ali gagal membujuk Raib, Ali tetap tidak menyerah. Ia mencari cara agar dapat pergi menuju klan Bintang tanpa buku kehidupan. Setelah mencari tahu caranya, Ali akhirnya menemukan lorong kuno di bawah tanah dan mereka siap berpetualang di dunia paralel lagi. Mereka bertarung menghadapi 2 monster seperti ular yang menjaga ujung lorong dan menghadapi lebih banyak ular ketika masuk dalam ruangan. Mereka juga harus menghadapi rombongan kelelawar di ruangan pada kristal. Mereka selamatkan 4 orang klan Bintang yang digiring ke ruang lembah hijau dan bertemu Farazaraf atau wanita tua pemimpin lembah hijau dan disambut dengan hangat. Mereka tinggal dengan nyaman di Pondok Faar. Tetapi keberadaan mereka diketahui oleh Dewan Kota Zaramaras yang berambisi besar dan tidak menyukai para pemilik kekuatan. Raib, Sally, dan Ali ditangkap oleh pasukan kota Zaramaras serta sekretaris Dewan Kota yang dipimpin oleh Marsekala. Berkat bantuannya, mereka berhasil meloloskan diri. Far memberikan granat EMP kepada Lar dan Lar memberikannya kepada Ali. Atas usul Lar menemui Carr, pemilik restoran La Zezel, Carr, Raib, Sally, dan Ali kembali ke lembah hijau dan siap untuk pulang. Ketika ingin pulang, namun buku kehidupan milik Raib tidak ada. Sekretaris Dewan Kota telah mengambilnya. Mereka terpaksa harus mengambil buku itu kembali. Mereka menyusun rencana dan pergi menuju kota Zaramaras. Rencana yang mereka buat tidak berjalan sesuai dengan yang mereka pikirkan. Mereka bertarung di penjara, tapi mereka berhasil lolos dan menangkap sekretaris Dewan Kota karena para tetua kota mempunyai rencana yang sungguh dahsyat. Mereka kembali dan memberitahu kabar penting itu kepada Avi dan Miss Helena. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari novel ini yaitu novel ini sangat menarik. Isinya berisi petualangan yang membedakan dengan teknologi yang canggih. Novel ini juga mengajarkan kekompakan dan ketidak-egoisan, juga menghargai perbedaan. Buku ini layak dibaca di semua kalangan karena kekuatan amanat di dalamnya menjadi hal yang utama bisa dijabarkan di kehidupan nyata. Hanya itu saja yang dapat saya kemukakan mengenai novel Matahari karya Terelie. Masuk pada buku yang kedua yaitu
Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Abdul Khair. Di sini, buku ini diterbitkan oleh Trineka Cipta di Jakarta, dan jumlah halaman buku ini yaitu 179 halaman. Pada buku ini terdapat 20 bab yang nantinya akan saya bahas satu persatu. Buku Fonologi Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Abdul Khair ini disajikan untuk Fakultas Bahasa dan Seni, di mana bab pertama membahas mengenai pengenalan dasar fonologi. Fonologi berasal dari gabungan kata fon yang artinya bunyi dan logi yang artinya ilmu. Sebagai sebuah ilmu, fonologi lazim diartikan sebagai bagian dari kajian linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bab kedua membahas fonologi, linguistik, dan disiplin lain, yakni bahwasanya fonologi merupakan urutan paling bawah dalam hierarki kajian linguistik. Satu tingkat di atas satuan silabel ialah satuan morfem yang menjadi objek kajian morfologi. Bedanya silabel dengan morfem adalah kalau silabel tidak memiliki makna sedangkan morfem memiliki makna. Bab ketiga membahas jenis-jenis fonetik itu sendiri berdasarkan di mana beradanya bunyi bahasa itu sewaktu dikaji. Fonetik dibedakan menjadi 3 macam pembagian, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Bab yang keempat membahas mengenai transkripsi fonetik, yaitu penulisan bunyi-bunyi bahasa secara akurat atau secara tepat dengan menggunakan huruf atau tulisan fonetik dalam berbagai buku fonologi atau buku fonetik. Pada bab kelima membahas alat ucap. Nama-nama Latin alat ucap itu perlu diperhatikan karena nama-nama bunyi disebut dengan nama Latinnya itu. Misalnya bunyi yang dihasilkan bibir disebut bunyi labial yang diambil dari kata bium, yaitu bibir. Bab keenam membahas mengenai proses pembunyian. Dalam proses memproduksi bunyi bahasa dapat dibagi atas 3 komponen, yaitu komponen subglotal, komponen laring, dan supraglotal. Komponen subglotal terdiri dari paru-paru, saluran bronkial, dan saluran pernapasan. Komponen laring merupakan kotak yang terbentuk dari tulang rawan yang terbentuk lingkaran. Komponen supraglotal adalah sifat-sifat alat ucap yang berada di dalam ruang mulut dan rongga hidung, baik menjadi artikulator aktif maupun pasif. Bab ketujuh membahas mengenai jenis-jenis bunyi bahasa, yaitu yang pertama bunyi vokal, konsonan, dan bunyi vokal. Yang kedua bunyi oral dan bunyi nasal. Yang ketiga bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Yang keempat bunyi keras dan bunyi lunak. Yang kelima bunyi panjang dan bunyi pendek. Yang keenam bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Yang ketujuh bunyi nyaring dan bunyi tak nyaring. Yang kedelapan bunyi agresif dan bunyi integresif. Yang kesembilan bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Yang kesepuluh bunyi utama dan bunyi sertaan. Bab kedelapan membahas mengenai bunyi vokal. Vokal adalah jenis bunyi bahasa yang ketika dihasilkan setelah arus ujar keluar dari glotis tidak mendapatkan hambatan dari alat ucap, melainkan hanya diganggu oleh posisi lidah dan bentuk mulut. Bab ke-9 membahas mengenai bunyi diftong. Konsep diftong berkaitan dengan 2 buah vokal dan yang merupakan satu bunyi dalam satu silabel. Namun posisi lidah ketika mengucapkan bergeser ke atas ke bawah, karena itu dikenal dengan adanya 3 macam diftong, turun, dan diftong memusat.
Bab ke-10 membahas mengenai bunyi konsonan, yaitu bunyi bahasa yang diproduksi dengan cara setelah arus ujar keluar dari glotis lalu mendapat hambatan pada alat ucap tertentu di dalam rongga mulut atau rongga hidung. Bab ke-11 membahas mengenai unsur suprasegmental yang bekerja atau berlangsung sewaktu bunyi segmental diproduksi, juga ciri-ciri prosodi yang diklasifikasikan pada tekanan, nada, jeda, atau persendian, dan durasi. Bab ke-12 membahas mengenai silabel atau suku kata, satuan ritmis kecil ke dalam suatu arus ujaran. Biasanya melibatkan suatu bunyi vokal atau satu vokal dan satu konsonan atau lebih. Bab ke-13 membahas mengenai fonem dan alofon. Fonem merupakan abstraksi dari satu atau sejumlah fon, entah vokal maupun konsonan. Sedangkan alofon adalah keterkaitan antara fonem satu dengan yang lain, maka fonem-fonem tersebut akan memiliki sejumlah alofon. Bab ke-14 yaitu membahas tentang fonem bahasa Indonesia yang tidak lepas dengan memperhatikan uraian mengenai vokal, diftong, dan konsonan serta pembicaraan tentang fonem dan alofon di muka. Maka fonem-fonem yang ada di dalam bahasa Indonesia dapat disebutkan dengan menyebutkan nama masing-masing dan pembuktiannya sebagai fonem. Bab ke-15 yaitu membahas tentang realisasi fonem bahasa Indonesia yang sebenarnya sama dengan bagaimana fonem itu dilafalkan. Hanya saja bangsa Indonesia terdiri dari berbagai etnis yang berbahasa daerah, sehingga ketika dilafalkan dipengaruhi oleh sistem fonologi daerah. Bab yang selanjutnya yaitu bab ke-16 yaitu membahas mengenai fokus fonem. Ialah dua buah fonem yang berbeda akan tetapi berbeda dalam sebuah silabel atau suku kata. Sedangkan yang dimaksud dengan direct fonem adalah dua buah fonem yang berbeda berada dalam silabel yang berbeda meskipun letaknya berdampingan. Bab ke-17 yaitu membahas mengenai distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang kita sebut sebagai kata atau morfem. Bab ke-18 yaitu perubahan bunyi atau fonem. Di dalam praktik bertutur, fonem bahasa ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam satu runtutan bunyi. Bab ke-19 yaitu membahas mengenai grafem fonem bahasa Indonesia. Maksudnya sesuai dengan sistem dan aturan ejaan yang berlaku. Dalam hal bahasa Indonesia tentu menurut aturan yang disepakati dalam pedoman EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan. Pada bab terakhir yaitu bab ke-20 yaitu mengenai ejaan, yang pada dasarnya ejaan tidak lain dari konversi grafis, yakni perjanjian di antara para penutur suatu bahasa untuk menuliskan bahasanya. Hal kritis yang dapat saya simpulkan pada buku ini yaitu membahas pembahasan yang seharusnya dipelajari dengan beberapa tahapan serta proses yang cukup panjang. Kita tidak dapat memahami buku ini jika kita hanya sekadar membaca, karena yang namanya kebahasaan itu perlu belajar memahami. Karena penulis mampu menyesuaikan keadaan si pembaca yang dimana mempelajari linguistik, khususnya fonologi, dengan singkat, padat, dan jelas, sehingga yang membacanya akan mampu menggambarkan apa yang terkandung dalam buku tersebut. Sekian yang dapat saya kemukakan mengenai dua buah buku yang sudah saya baca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you.